Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, para bapak, para ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu saya mengajak kepada kita semua di subuh pagi ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya bahwa ada banyak di antara umat Rasulullah SAW yang melupakan terhadap dua hal, dua nikmat, yakni nikmat sehat dan al-firagh, waktu atau kesempatan waktu yang luang. Ini dua nikmat yang sering kita lupakan. Manusia, kita semua kadang-kadang tidak sadar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, sehingga mereka lupa bahwa kesehatan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada di antara kita yang merasa bahwa kesehatan ini adalah hasil ikhtiar kita, hasil usaha kita, karena kita rajin olahraga, karena kita rajin check up dan seterusnya. Sehingga manusia itu lupa terhadap keyakinan bahwa sebenarnya sehat itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama yang harus saya sampaikan di majelis subuh akbar ini, saya mengajak kepada kita semuanya agar kita benar-benar meyakini bahwa kesehatan yang kita rasakan hari ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang Rasul ingatkan kepada kita semua, bahwa banyak di antara kaum muslimin yang melupakan bahwa kesempatan waktu yang luang yang kita rasakan pada subuh ini juga tentu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, tidak sedikit atau mungkin ada di antara saudara-saudara kita, di antara tetangga kita yang mungkin pada pagi ini, pada subuh ini tidak bersama-sama dengan kita. Karena mungkin mereka disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing, karena mungkin mereka disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga pada akhirnya mereka tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan kita pada subuh kali ini. Alhamdulillah dan syukur kita semua, para bapak, para ibu, bisa berkumpul pada subuh pagi ini. Tentu sekali lagi, kesehatan dan kesempatan waktu yang luang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menyadari, ketika kita meyakini bahwa dua nikmat tersebut merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus memanfaatkan, harus menggunakan
dua nikmat tersebut untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, jangan sampai Allah memberikan waktu yang luang kepada kita semua, tapi kita tidak memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukur, alhamdulillah kita semua pada pagi ini kita insya Allah berikhtiar, berusaha untuk memanfaatkan kesehatan dan waktu yang luang yang kita rasakan pada pagi ini untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saya bersyukur, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Muflisin Al-Huddin pada pagi subuh ini. Karena tentu ini adalah merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Terlebih tentu dari hitungan waktu kita sebenarnya subuh pagi ini Ahad pertama di tahun 2026. Tentunya kita semua bersyukur kita bisa memasuki tahun 2026 ini. Mungkin ada di antara saudara kita, mungkin ada di antara keluarga kita, mungkin ada di antara tetangga-tetangga kita yang mungkin hari ini tidak lagi berkesempatan berkumpul bersama dengan kita. Sehingga sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa memasuki pada minggu pertama, ahad pertama di tahun 2026 ini. Pada pagi ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, insya Allah kita akan bersama-sama membedah, membahas, mengkaji materi yang terkait dengan sabit qalbi. Sabit qalbi itu adalah meneguhkan hati. Kalau di bahasa Permata Bilukan, sabit qalbi itu adalah meneguhkan hati. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang bawa Al-Quran silahkan boleh dibuka. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa meneguhkan hati kita. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 45. Dalam surat Al-Anfal ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita agar kita semua meneguhkan hati kita, mengisbatkan hati kita semua, menetapkan hati kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, apabila kalian bertemu, fi'atan, dengan sekelompok orang. Dalam beberapa terjemah yang lain fi'atan dikelompokkan juga dengan musuh. Apabila kalian semua bertemu dengan musuh-musuh kalian, fasbutu, maka teguhkanlah hati kalian, isbatkanlah hati kalian. Wazkurullah, dan ingatlah kepada Allah katsiran, dengan ingat yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian semua mendapatkan kebahagiaan. Para bapak, para ibu, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ada doa yang mungkin sering kita lupakan. Padahal doanya sangat singkat.
yang terkait dengan sabit qalbi, meneguhkan hati kita. Ada yang tahu Bapak Ibu doanya apa? Apa Ibu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya singkat tapi itu sangat bermakna. Dan bahkan diceritakan oleh Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW, bahwa itu adalah doa yang paling sering dibacakan, dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Ummul Mukminin, hai istri Rasulullah, doa mana yang sering dipanjatkan, doa mana yang sering diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW? Itu sahabat bertanya kepada istri Rasulullah, karena seorang istri itu tentu akan tahu betul, karena orang yang terdekat dengan suaminya. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah, ya Ummul Mukminin, doa mana yang paling sering dipanjatkan oleh baginda Rasulullah? Maka Ummu Salamah menjawabnya bahwa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah itu adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan ya musyarrifal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin semuanya juga itu termasuk yang sering kita hafalkan, kita sering doakan. Karena sangat singkat sekali doanya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata yang banyak, yang sering diucapkan, yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah itu, mohon maaf, menurut penjelasan dari Ummu Salamah, itu adalah doa itu, bukan doa-doa yang lain. Ya muqallibal qulub atau ya musyarrifal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Teguhkanlah wahai yang membolak-balik hati, wahai Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, sabbit qalbi ala dinika. Teguhkanlah hatiku untuk senantiasa memegang agamamu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa kemudian Rasulullah SAW menurut Ummu Salamah sering mendoakan, sering melantunkan, sering memanjatkan doa tersebut? Saya katakan tadi doa itu sangat singkat, insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah hafal, tapi saya tidak tahu suka mengamalkan atau tidak, suka mendoakannya atau tidak. Mudah-mudahan kita bisa, ya, bagi yang belum, mudah-mudahan dari subuh ini kita mulai. Setelah sholat, paling tidak setelah sholat wajib, kita membiasakan, mendawamkan doa tersebut. Karena sangat singkat sekali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah dan mengapa kita semua harus mendawamkan doa tersebut? Doa yang sangat singkat itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Karena hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tentu kita semua mengalami betul. Yang pertama, bagaimana kita semua ketika kita menunaikan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tentu dapat mengintrospeksi diri. Kita tentu dapat mengevaluasi apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menunaikan perintah Allah, untuk melaksanakan ajaran Islam, kita menyambutnya dengan penuh keikhlasan, kita menyambutnya dengan penuh semangat, atau sebaliknya hoream malas. Silahkan kita bisa jawab
diri kita masing-masing. Apakah ketika terdengar suara azan subuh kita dengan penuh semangat segera datang ke masjid untuk menunaikan perintah Allah, melaksanakan sholat wajib, sholat subuh itu, atau sebaliknya hoream, musim hujan, kieu malas, tiris dan sebagainya? Silakan kita sendiri yang menjawabnya. Karena mohon maaf, saya tidak tahu. Sekalipun saya melihat misalkan bapak-bapak, ibu-ibu pada rajin gitu kan. Tapi mohon maaf, dalam hati kita yang tahu adalah kita sendiri. Yang bisa menjawab adalah kita sendiri. Bisa jadi juga bapak ibu berangkat dari rumah masing-masing, tapi padahal dalam hatinya, iya mah hoream berangkatnya. Berangkat kayak gara-gara era itu tetangga. Ibu-ibu berangkat gara-gara disampur, itu tetangga, gitu kan? Dalam untuk disampur mah, dalam untuk diajakan mah hoream. Mungkin bisa jadi ada hal yang seperti itu. Tidak berangkat dari keikhlasan. Yang menjawabnya adalah hati kita. Makanya dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam Quran surah At-Taubah ayat 38. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Surat ini asbabun nuzulnya tentu ditujukan kepada para sahabat yang menyertai Rasulullah, tapi tentu ini juga sekarang berlaku untuk kita semua. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi faqultum ilal ardh." Ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, malakum, apa yang menyebabkan kalian semua idza qila lakum, apabila diperintahkan kepada kalian semua, infiru, berangkatlah kalian semua fi sabilillah, untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saqaltum ilal ardh, ternyata kalian semua merasa berat untuk melangkahkan kaki kita, untuk bergerak menunaikan perintah Allah tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita merasa malas, mudah-mudahan sih semuanya tidak ada yang merasa malas. Tapi kalau ada di antara kita yang masih merasa malas, masih merasa berat untuk menunaikan perintah Allah, wajar, manusiawi. Karena ternyata zaman Rasulullah SAW, kenapa turun ayat tersebut atau ayat 38 itu untuk menggambarkan bahwa ada teguran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang menyertai Rasulullah SAW. Jadi dari dulu sebenarnya kan, orang yang melaksanakan perintah Allah, malas melaksanakan perintah Allah itu. Makanya pertanyaannya, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardh. Apa yang menyebabkan kalian semua apabila kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalian merasa berat, harese, malas melangkahkan kaki kita bergerak untuk menunaikan perintah Allah tersebut. Waktu itu kebetulan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat perang yang disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajak kepada para sahabat, dan ternyata pada saat itu, jadi asbabun nuzulnya, pada saat itu akan melaksanakan panen, gitu kan, panen. Jadi orang ketika akan memetik panen, tentu ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk berperang, ditimbang, banyak pertimbangan. Di sini di rumah kita akan panen, sementara ada perintah dari Rasulullah untuk berangkat ke medan perang, berjuang di jalan Allah. Mikir dua kali, gitu kan. Waktuna panen, kudu berangkat, tinggalkan tempat kita, berat. As-saqaltum ilal ardh. Sekali lagi tentu saya tidak bisa menilai masing-masing dari Bapak Ibu. Yang akan bisa merasakan, yang akan bisa menilai bagaimana kita ketika kita menyambut perintah Allah itu, kita masing-masing.
kita sendiri. Apakah ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan infak, menunaikan sedekah, menunaikan ibadah haji dan seterusnya, kita dengan penuh semangat menyambut perintah Allah tersebut, atau sebaliknya hararese hoream, atau bahkan tidak menutup kemungkinan menolak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di antara kita waktunya sholat, hoream berangkat ke masjid teh, sholat berjamaah, tong baru sholat berjamaah, kadang-kadang sholat di rumah ke sok hoream. Ada juga yang seperti itu. Apalagi kalau harus mengeluarkan harta ketika diperintahkan untuk infak, untuk sedekah, untuk masjid, untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pertimbangan. Nah, jeung kudu aya infak sagala, nah jeung kudu aya sedekah sagala, nah jeung kudu aya zakat sagala. Menang hese ngumpulkeun, menang hasil usaha capek gawe dan lain sebagainya, kemudian dipinta untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah, berat kita untuk mengeluarkan harta kita. Lagi-lagi silahkan, yang bisa menjawab itu adalah hati kita. Itulah kenapa kemudian kita diharapkan mendawamkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu teguh untuk menunaikan perintah Allah. Apalagi coba kita perhatikan bagaimana dalam perjalanan Rasulullah SAW. Bagaimana kita melihat dalam sirah nabawiyah ketika Rasulullah SAW ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai utusan Allah yang menyebarkan ajaran agama Islam. Ada banyak perjuangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tentu tidak mudah kita menyaksikan, kita membaca, kita mendengar, kita bisa menemukan bagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak dengan mudah. Saya hari ini datang, Rasul hari ini datang, kemudian mengajar, kemudian ikuti. Tidak seperti itu. Mohon maaf, jangankan kepada orang yang tidak kenal. Dengan orang yang dekat saja, dengan keluarga Rasulullah ada yang tidak mau menerima terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah itu yang pertama sebelum terbuka seperti ini, sebelum terang-terangan, maka dakwah dilakukan dengan sir, susulumputan, sembunyi-sembunyian. Dengan sir. Tidak dengan terang-terangan seperti ini terbuka, tidak, tapi dengan sembunyi-sembunyi. Rewasan. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Karena kalau secara langsung, apalagi tentu kita tahu pada saat itu masa jahiliyah. Gimana tentu tadi banyak orang-orang yang ada pada saat itu yang biasa melakukan hal-hal yang telah biasa dilakukan oleh para orang tuanya, para leluhurnya. Sehingga ketika ada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, juga banyak yang tidak mau menerimanya. Bukan hanya sekedar tidak mau menerima, tapi kemudian dengan secara terang-terangan menolak. Masih mending kalau tidak menerima gitu kan. Masih mending kalau kemudian dengan menolak, bahkan berani untuk menghalang-halangi. Jangan Muhammad, jangan disebarkan ajaran agama ini. Makanya ketika Rasul berdakwah, ada juga para kaum jahiliyah yang pada saat itu yang memerangi kepada Rasulullah. Kenapa diperangi? Supaya ajaran agama Allah, ajaran Islam itu tidak tersebar. Supaya tidak tersebarkan, makanya kemudian diperangi. Ketika Rasul berdakwah di lemparan dan lain sebagainya. Hanya dalam beberapa catatan sejarah kita melihat, kita membaca bahwa Rasul ketika berdakwah kemudian ada yang melempari sehingga pelipis matanya kemudian terkena batu dan lain sebagainya.
Coba bayangkan, bagaimana kalau Rasulullah SAW tidak memiliki hati yang teguh, punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan oleh kita semua, bayangkan kalau kita hari ini diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ketika kita melaksanakan perintah Allah tersebut, banyak orang yang menghujat, banyak orang yang membuli. Makanya kan sekarang tidak sedikit di generasi gadget, generasi milenial, anak-anak muda kita, anak yang akan melaksanakan perintah Allah, rajin berjamaah sholat di masjid, kemudian sering melaksanakan apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah, tapi kemudian banyak yang membulinya. Akhirnya kan tidak sedikit generasi kita yang merasa malu. Era diomongkan ku batur. Akhirnya bergeser, anu biasa ke masjid jadi orang karena lamun sering ke masjid, sering diolok-olokan. Banyak yang generasi muda kita, Gen Z kita yang tadi merasa malu ketika melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Sementara teman-temannya yang lain mereka tidak biasa seperti itu. Itulah kemudian butuh sabit qalb, butuh keteguhan hati kita untuk menunaikan perintah Allah tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita menunaikan perintah Allah, melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi kemudian kita bergeser, tidak melaksanakan perintah Allah gara-gara tadi kita merasa malu dilihat oleh orang lain. Kita merasa tidak enak ketika dibully oleh orang lain. Sok gitu kan. Ada generasi kita yang melakukan hal seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah terlewati masa-masa itu sehingga kita berusaha untuk istiqamah, untuk meneguhkan hati kita. Apapun yang dihadapi oleh kita semua, ketika kita menunaikan perintah Allah, ketika kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh keikhlasan hati kita, terus menerima dan mengamalkan perintah-perintah Allah tersebut. Tidak ada yang membuat hati kita ragu. Coba kadang-kadang melesetnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena muncul dari persoalan hati kita. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian, tidak sedikit orang yang kemudian bergeser. Anu asalnya rajin ke masjid, sholat berjamaah dan lain sebagainya, tapi karena diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah Allah tidak adil wae. Ada juga yang seperti itu. Sehingga menilai kepada Allah itu tidak adil karena memberikan tadi mungkin yang menurut kita itu ujian cobaan kepada kita semua, akhirnya bergeser. Makanya sekarang di beberapa daerah itu kan banyak, mohon maaf, kristenisasi, ya. Saudara-saudara kita yang murtad, yang keluar dari Islam gara-gara persoalan ekonomi, gara-gara persoalan yang terkait dengan kehidupan ini. Sebab punten dia merasakan kesusahan, kesulitan, kemudian ada orang yang membantu, kemudian orang mengajak keluar dari Islam, dia terima. Daripada miskin wae, daripada mengeluh wae, sholat wae, ibadah wae ternyata tidak bisa merubah terhadap kehidupan. Banyak orang yang seperti itu. Nah, lagi-lagi itu berbicara keteguhan. Makanya kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya yang masyhur, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam jasad kita, dalam diri kita ini ada segumpal darah. Idza sholahat sholaha sa'iru amalihi. Apabila segumpal darah itu baik, maka insya Allah seluruh amalan kita akan baik. Wa idza fasada fasada sa'iru amalihi, dan apabila
segumpal darah itu rusak, maka akan rusak seluruh amalnya. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, segumpal darah yang ada dalam diri kita itu adalah al-qalb, hati yang ada dalam diri kita. Jadi hati inilah yang menentukan kita semua. Bagaimana kita ketika menerima apa yang diperintahkan oleh Allah, ketika kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada ujian-ujian yang kita rasakan pada hari ini. Tentu yang akan menilai terhadap ujian-ujian tersebut adalah hati kita. Apakah kita bisa menerima atau mungkin tadi merasa putus asa dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lain, wala ta'ayasu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para bapak, para ibu, kalau kita mendapatkan menurut kita hal-hal yang tidak kita inginkan atau kita sering sebut dengan ujian, kan? Jangan kemudian kita menolaknya atau bahkan berputus asa terhadap ujian tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sekalipun kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita tidak baik, yang tidak kita harapkan, kita tetap harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Doa ketika kita diberikan kenikmatan, doa ketika kita diberikan kebaikan, doa ketika kita diberikan hal-hal yang kita harapkan, hal-hal yang kita inginkan, kita diberikan keturunan anak-anak yang soleh, kita diberikan titipan harta yang melimpah ruah, mobil yang mewah, rumah yang megah. Itu rata-rata yang menjadi harapan kita semua, yang menjadi keinginan kita semua. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita dapatkan itu anak-anak kita yang soleh-solehah, harta yang melimpah ruah, mobil yang megah, rumah yang mewah, yakinlah itu semua bukan hasil ikhtiar kita semata. Mohon maaf, saya harus tegaskan kepada kita semua bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, yakinlah sekali lagi itu bukan hasil ikhtiar kita semua. Karena ada di antara kita semua yang mungkin berpikiran, ada juga yang berpikiran bahwa ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita kelompokkan dalam hal-hal yang menurut kita bahagia, sehingga kita katakan, saya hari ini mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah, saya hari ini mendapatkan rumah yang mewah, mobil yang megah dan seterusnya, itu karena hasil usaha kita saja. Menang hese capek urang. Tidak ada keyakinan sedikit pun bahwa itu adalah merupakan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah itu adalah sesuatu yang keliru, Bu. Makanya harus saya tegaskan bahwa apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, tentu itu adalah merupakan pemberian titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hari ini tentu hanya sebatas ikhtiar saja, usaha saja. Yakinlah Bapak Ibu, kalau Allah tidak memberikan, maka tidak akan kita dapatkan. Capek kumaha ge, lamun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, tidak akan sampai kepada kita semua. Tidak akan kita dapatkan. Sehingga jangan sombong. Jangan takabur. Karena mohon maaf sekali lagi, ada di antara kita yang mungkin bisa berpikir, punya pemahaman, punya pemikiran bahwa ketika kita mendapatkan kebahagiaan hari ini, ketika kita mendapatkan kesenangan hari ini, dia berpikir bahwa kesenangan yang dia dapatkan di dunia ini adalah semata-mata hasil usaha kita. Semata-mata menang hese capek urang.
Tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi tadi, kalau Allah tidak memberikan, kalau Allah tidak menghendaki, itu tidak akan sampai kepada kita semua. Oleh karena itu yakinlah bahwa apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, tentu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Rasul mengajarkan kepada kita berdoa, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Makanya kenapa Bapak Ibu dalam setiap kita berdoa, terutama dianjurkan ketika kita setelah selesai sholat wajib, salah satu doa yang kita panjatkan adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Itu adalah doa yang sangat luar biasa. Ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi ketika Engkau akan memberikan apa yang akan Engkau berikan kepadaku. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang akan dapat memberikan sesuatu lima mana'ata, terhadap apa yang Engkau tahan, terhadap apa yang Engkau halang-halangi. Itu adalah keyakinan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekeras apapun usaha kita, secapek apapun pekerjaan yang kita lakukan, tapi kalau Allah tidak berkehendak memberikan itu kepada kita, maka tidak akan kita dapatkan. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan ada yang menghalang-halangi ketika Allah akan memberikan kepada kita, dan tidak akan ada yang bisa memberikan ketika Allah menghalanginya. Jadi itu yang pertama, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kebahagiaan kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lantas bagaimana ketika kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan, dengan berbagai hal-hal yang menurut kita tidak kita harapkan, yang menurut kita tidak kita inginkan. Itu dalam Al-Quran kita diajarkan, alladzina idza asyabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di antara kita diberikan asyabatuhum musibah, diberikan ujian, diberikan cobaan, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakinlah bahwa cobaan, bahwa ujian itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya tadi, yang membuat, yang menentukan apakah ujian cobaan itu kepada kita atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah dari Allah, maka kemudian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga. Selain dalam Al-Quran tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga Rasul mengajarkan juga dengan alhamdulillah juga. Nah, jadi jangan ketukar. Doa yang disampaikan, dipanjatkan ketika kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillahi ala kulli halin. Nah, itu. Segala puji bagi Allah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala bentuk. Nah, ini jangan sampai tertukar. Nah, saya sering melihat Bapak Ibu diberikan kenikmatan oleh Allah SWT, update status alhamdulillah ala kulli hal. Nah, yang tepat itu adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji Allah dengan nikmatnya sehingga sempurnalah kebaikan-kebaikan untuk kita semua.
Nah, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan cobaan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala juga, tentu kita memuji kepada Allah. Selain kita tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita juga berdoa dengan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Jadi kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, ulah ngarungsing gitu kan. Jangan berputus asa dengan ujian, dengan cobaan yang menimpa kepada kita semua, sehingga pada akhirnya bergeser keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah jadi berkurang. Nah, Allah teh nguji wae ka urang teh. Hari batur barohan, hari batur sarenang, hari batur baragia, hari urang hirup teh kieu wae. Mohon maaf, tidak sedikit orang yang berpikiran seperti itu. Akhirnya punya pemahaman, punya pemikiran, capek-capek ngadoa, capek-capek melaksanakan perintah Allah, tapi tidak berefek ke kehidupan. Akhirnya dia tidak mau menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tidak mau menunaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Tentu ketika kita berupaya, berikhtiar, karena ketika kita melaksanakan, menjalani kehidupan kita selama ini, Bapak Ibu tentu bisa merasakan betul bagaimana ketika Bapak Ibu melaksanakan, menunaikan apa yang diperintahkan Allah atau secara umum melaksanakan ajaran-ajaran agama. Nanti kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita termasuk pada orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok orang yang tadi disampaikan dalam Quran surah At-Taubah ayat 38, as-saqaltum ilal al, merasa berat ketika menunaikan perintah Allah tersebut, atau kita dikelompokkan orang-orang yang dengan tulus hati kita menyambut dengan baik apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita introspeksi, kita evaluasi, kita muhasabah. Kita memikirkan apakah kita termasuk pada orang kelompok yang masuk surah At-Taubah ayat 38 yang merasa berat menunaikan perintah Allah, atau kita kelompok orang yang dengan begitu ringan menyambut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kenapa kemudian dalam Quran surah Al-Anfal ayat 45 yang perintah terkait dengan fasbutu, maka teguhkanlah hati kita semua, itu dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi untuk meneguhkan hati kita itu kemudian harus diiringi dengan zikrullah, mengingat Allah. Sehingga salah satu langkah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan, bagaimana meneguhkan hati kita. Karena saya yakin Bapak Ibu, kita semua punya komitmen. Ustadz, saya ini sebenarnya berusaha untuk meneguhkan hati saya, tapi sok aya we godaan teh, tapi sok aya we coba teh, tapi sok aya we ujian teh. Tiba-tiba aya nu ngajak berbuat maksiat, berbuat durhaka, berbuat hal-hal yang tidak baik. Harus kita akui. Makanya kemudian fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perintah Allah itu diiringi juga, selain kita harus meneguhkan hati kita, maka kemudian iringi dengan zikrullah, iringi dengan mengingat kepada Allah. Jadi selalu kita beringat kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu para bapak-bapak ibu sudah tahu betul. Zikrullah, mengingat kepada Allah, tentu bukan hanya diucapkan dari lisan saja. Kita zikir mengingat kepada Allah itu tidak hanya dengan melafalkan subhanallah, alhamdulillah, tidak hanya itu.
Tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya menyebutkan Asmaul Husna saja yang biasa kita lakukan. Tidak hanya itu. Tapi zikrullah, mengingat Allah itu tentu harus kita lakukan dalam berbagai hal. Sehingga kalau kita mengutip salah satu pengertian al-ihsan, berbuat baik kepada Allah itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah itu adalah kita berbuat baik atau beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu akan melihat Allah, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu, ketika kita sholat di masjid, hati kita merasa betul bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya. Ketika kita berada di masjid, hati kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mohon maaf, bagi Bapak Ibu yang pernah menunaikan umrah, menunaikan ibadah haji, ketika kita sholat di hadapan Baitullah, ketika kita sholat di hadapan Ka'bah, kita akan merasakan betul bagaimana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagi Bapak Ibu yang berkesempatan, yang diberikan istiqomah untuk menunaikan umrah, untuk menunaikan ibadah haji, maka tentu harus berkeinginan bersegera untuk menunaikan umrah, menunaikan ibadah haji. Atau paling tidak saya katakan tadi, ketika kita masuk masjid, maka insya Allah hati kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak Ibu ketika kita di mall? Bagaimana ketika Bapak Ibu ketika kita di pasar? Bagaimana Bapak Ibu ketika kita di tempat kerja kita? Apakah kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita atau tidak? Ya. Silakan jawab oleh Bapak Ibu masing-masing. Ketika Bapak Ibu di rumah, apakah terasa tidak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita atau tidak? Karena tentu Bapak Ibu, perasaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika kita di hadapan Allah di Baitullah, di depan Ka'bah, bukan hanya ketika kita sedang di masjid, tapi keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita harus selalu ada dimanapun. Nah, ketika kita di rumah, yakinlah bahwa Allah juga menyertai kita, mengawasi kita. Ketika kita ada di supermarket, ketika kita ada di mall, ketika ada di tempat-tempat rekreasi, yakinlah bahwa Allah juga mengawasi kita. Nah, itulah zikrullah. Itulah mengingat Allah. Bahwa mengingat Allah itu bukan hanya ketika sedang melaksanakan sholat, ketika kita sedang ada di masjid, bukan. Tapi dimanapun kita mengingat Allah. Sehingga ketika kita di tempat pekerjaan kita, ketika kita di rumah sakit, ketika kita di tempat-tempat yang mungkin di situ banyak orang lain bersama-sama dengan kita, di tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya, yakinlah bahwa Allah menyertai kita. Kenapa harus punya keyakinan bahwa Allah selalu menyertai kita dimanapun? Karena kalau kita hanya memahami bahwa Allah itu mengawasi, melihat kita ketika kita di masjid, solehnya kita ketika kita hanya di masjid. Kebaikan yang kita lakukan itu ketika kita hanya di masjid. Keluar masjidnya pohoe, maksiat lagi. Nah, itulah makanya kemudian kita harus yakin bahwa Allah itu menyertai kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu menyertai kita bukan hanya di masjid, Bapak Ibu. Tapi Allah menyertai kita semua dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada. Rek di masjid, rek di rumah, rek di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita semua untuk keluar dari ajaran agama Allah. Soleh mah di masjid wae, datang keluar mah maksiat terus, tidak alasan begitu. Rek di masjid, rek di tempat rekreasi, di tempat hiburan dan lain sebagainya, tentu harus menorehkan
kesalehan yang kita lakukan. Sehingga kenapa kemudian tadi perintah Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 45, fasbutu wazkurullaha katsiran. Teguhkanlah hati kalian dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika hati kita bergeser dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara tidak langsung kita kemudian sudah melupakan kepada Allah. Oleh karena itu, kuncinya adalah wazkurullaha katsiran. Dan ingatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya sudah jam 5.48 sampai jam berapa Ustaz? Jadi singkatnya bahwa meneguhkan hati kita, isbat hati kita ini tentu insya Allah kembali kepada kita semua. Tapi yang pertama tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mendawamkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang singkat saja. Jadi mari sama-sama kita dawamkan doa tersebut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, hendaklah engkau izinkanlah agar kami senantiasa meneguhkan hati. Yang kedua, sekalipun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus berikhtiar, kita harus berusaha. Bagaimana bentuk meneguhkan hati kita ini? Tentu dengan bentuk agar kita senantiasa berusaha. Meneguhkan hati kita tentu dengan zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin, makanya saya bilang tadi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bapak Ibu harus yakin ketika kita beribadah kepada Allah bukan hanya sekadar melaksanakan saja. Tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika kita beribadah Allah senantiasa mengawasi kita. Allah senantiasa melihat kita. Allah senantiasa menilai kita. Kalau ternyata karena ya tentu kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan, fa illam takun tarahu, kalau ternyata engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya yakinlah bahwa Allah akan senantiasa melihatmu. Dan saya harus tegaskan bahwa Allah senantiasa melihatmu bukan hanya ketika kita sedang sholat, bukan hanya ketika kita sedang di Baitullah, bukan hanya ketika kita sedang di masjid, tapi yakinlah dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersamai kita, akan senantiasa mengawasi kita. Mau luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa diawasi oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita semua untuk mengurangi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita di masjid kita meningkat keimanan ketakwaan kita, di luar masjid lupa terhadap keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang harus saya sampaikan, tentu kita berusaha, berikhtiar, melatih diri kita untuk menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menerima dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan apa yang diberikan oleh Allah yang menurut kita itu baik, yang kita harapkan. Tapi ketika Allah menguji, kita menolaknya. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakinlah itu adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga
ketulusan hati kita, insya Allah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya Allah akan kita terima dengan penuh keikhlasan, dengan penuh nilai yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terakhir Rasul mengajarkan kepada kita semua, baik ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah maupun ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita akan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa alhamdulillahi ala kulli hal. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa disampaikan pada subuh pagi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, terutama tentu mudah-mudahan yang sederhananya memberikan tazkirah untuk kita semua. Paling tidak mengingatkan saja kepada kita semua. Sebab saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham betul, sudah yakin betul dengan apa yang kita ketahui, tapi kadang-kadang kita lupa terhadap apa yang telah kita ketahui. Oleh karena itu pada saat ini saya hanya mengingatkan saja. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah bagi kita semua. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kehadiran saya di tempat ini, mudah-mudahan Pak Helmi bukan hanya yang pertama dan terakhir ini ya. Tapi mudah-mudahan saya bisa bersilaturahmi kembali, berkesempatan kembali untuk sharing, untuk kembali bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Muhsin Alahuddin. Bapak Ibu, kita tutup pengajian atau subuh akbar pada pagi ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua istiqomah, meneguhkan hati kita semua untuk menunaikan apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh amalan-amalan ibadah kita sebagai amalan sholihan mutakabbalan, sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.